Selamat pagi Sobat Solopos, berjumpa kembali dengan kami Solopos Media Group. Kali ini dalam ekspedisi pendidikan tahun 2022 dengan tema Inspirasi dari Inovasi Karya Anak Bangsa. Hari ini, pagi ini, kita di acara pemberangkatan ekspedisi pendidikan, kita akan menjelajah Jogja, Jakarta, dan Surabaya selama 5 hari, tanggal 7 sampai 11 Februari 2022. Kegiatan ekspedisi ini didukung sepenuhnya oleh PMB Astra Semarang, kemudian ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya, Epson, kemudian Universitas Terbuka Surakarta, ITS PKO, dan SD Jamaatul Ikhwan. Oke, jadi ikuti terus perjalanan kami sampai berjumpa di tempat-tempat ekspedisi yang selanjutnya. Sobat Solopos, kita sudah sampai di SD Jamaatul Ikhwan. Kita akan masuk ke sana, kita akan mengeksplor tentang berbagai inovasi yang ada di SD ini. Oke, ikuti selanjutnya. Sobat Solopos, saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Jamaatul Ikhwan, Bapak Gufron Ghazali. Iya, betul. Kita akan ngobrol-ngobrol sejenak tentang KBM di Jamaatul Ikhwan, dan kita nanti akan ngobrol tentang 100 tahun Jamaatul Ikhwan. Kita akan membahas tentang beberapa hal selama pandemi ini, bagaimana Jamaatul Ikhwan belajar, berkarya, dan mengembangkan anak didik mereka. Pak Gufron, ya. Jadi bisa jelaskan dikit selama pandemi ini bagaimana ini Jamaatul Ikhwan ini melakukan kegiatan KBM ini? Ya, sebelumnya memang siapa yang tidak menyangka akan terjadi pandemi. Jadi di tahun 2019 kita pandemi, yang kita biasanya sekolah normal menjadi PJJ. Nah, kami memberikan beberapa alternatif cara. Jadi ketika anak-anak tetap belajar, yaitu pastilah dengan daring. Ketika daring, kita laksanakan beberapa trik seperti anak melalui, kita lakukan Zoom, kita lakukan Google Classmeet. Tapi kalau untuk bersifat praktek, seperti praktek mengaji, praktek apa, kita tetap harus anak datang ke sekolah. Jadi istilahnya anak akan setoran hafalan dan sebagainya. Nah, kemarin juga sempat kita sekolah PTM sebentar kan. Oh gitu, nah, ya. PTM sebentar kami tetap dasar prokes. Kita bikin sesuai anjuran pemerintah. KBM 100%, tapi kita masuknya adalah 50%. Mungkin lah mulai hari ini per tanggal 7 kita kembali lagi ke PJJ lagi, sesuai arahan dari Sekda atau pemerintah Kota Surakarta. Kita taati karena kita juga tidak ada masalah karena sistem pembelajaran online kami sudah settle, sudah bisa, dan semoga anak-anak juga bisa kembali lagi sesuai habitat kemarin. Tapi ya insya Allah tidak ada masalah lah PJJ ini. Karena sudah tersusun dari awal dan sudah berjalan sekitar 2 tahun ya Pak. Iya, karena betul. Pandemi sekitar 2 tahun ini sudah berjalan kan, dan nggak ada masalah dengan itu kan. Jadi kebetulan memang kami sudah menyiapkan beberapa skenario. Jadi sekolah kami ada beberapa program, baik itu yang secara nanti KBM ataupun PJJ, kita sudah siapkan semua. Jadi kondisi apapun, oke lah, tidak ada masalah, kita bisa laksanakan. Alhamdulillah, kami juga didukung dari yayasan yang sangat support, memfasilitasi kami dengan peningkatan bandwidth internet, orang tua yang sangat respon dengan baik, jadi pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Ataupun mungkin laporan-laporan, karena kami sekolah Islam, kami harus butuh laporan anak-anak, sholatnya jam berapa, dia sudah ngajinya sampai apa. Nah, karena kita punya target lulus di sini hafal juz 30, ya kami juga kerjasama, anak-anak suruh hadir ke sini untuk melaksanakan setoran hafalan. Inovasi pembelajaran kita mempunyai aplikasi yang kita beri nama Jawara, di mana orang tua, anak,
bahkan masyarakat umum itu bisa mengakses hasil pembelajaran hari ini apa, kemudian termasuk nilai itu bisa dilihat oleh orang tua. Jadi tugas-tugas yang disampaikan oleh guru itu ada di aplikasi kita yang kita buat, yaitu bernama Sijawara. Ini kan Jamaatul Ikhwan ini 100 tahun ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol dan ceritakan ini apa namanya, sedikit sejarah, dan mungkin kalau ada sisa-sisa peninggalan yang tersedia di sini mungkin kebetulan ada. Yeah. Siap, ada. Yeah. Dari sisi sini. Ini jadi, apa? Kentongan ini Pak ya? Ya, sebelumnya ini adalah ada foto sejarah kita, yaitu Pamulangan Rakyat. Jadi kalau mungkin bahasa dulu SR ya, Sekolah Rakyat. Jadi Jamaatul Ikhwan adalah memang bahasanya adalah kumpulan sedulur. Jadi mungkin dari dulu para saudagar batik, para pedagang batik kalau pagi berdagang, anaknya dikumpulin untuk belajar. Mungkin itu singkatnya lahirlah Jamaatul Ikhwan. Ini adalah kentongan, hanya kentongan, tapi ini umurnya ya sama dengan, bahkan lebih dari 100 tahun. Ini penanda, ini semuanya masih asli kecuali pukulannya, karena pukulannya dulu sudah gripis. Jadi ini bekas-bekasnya pukulan. Iya, ini bekas-bekas pukulannya masih ada. Jadi ini bekas-bekas pukulannya masih ada. Ya. Ini hanya kita perbarui aja, kita rawat, kita pelitur, bahasanya tidak kita rubah aslinya. Intinya adalah pengingat waktu sholat. Kita sebagai sekolah Islam tidak akan meninggalkan waktu sholat. Mungkin sebelum kita ke gedung, ini ada kaligrafi buatan, saya kurang tahu, ini mungkin buatan Bapak Ibu guru waktu itu, atau mungkin siswa. Ini adalah sebuah kaligrafi, yaitu ini hadis. Ini dibuat tahun 1353 Hijriah, atau mungkin sekitar 1930 berapa Masehi. Artinya adalah tadi hadis tadi atau surat ini menganggap kita adalah suatu kumpulan ikhwan, kumpulan yang menguatkan kita. Makanya di 100 tahun ini kita ambil tagline The Power of Jamaah. Ini adalah kayu-kayu yang dulu sama yayasan masih dipertahankan untuk tidak meninggalkan. Ada bekas pakunya juga. Di bagian depan ini adalah bangunan asli SD Jamaatul Ikhwan. Yang termasuk dari sini pondasi ini, pilarnya ini, pilar sampai ke yang kotak-kotak angin-angin itu. Itulah ya, yang sampai lantai 2 ini, boven itu ya. Ya, itu dulu inilah yang namanya Musola Jamaatul Ikhwan. Di mana kentongan tadi berada, ada di dalam situ. Di dulu itu di selatan ada jendelanya, bisa kita buka, adanya kita arahkan ke luar. Lewat corong tadi? Iya, betul. Dan ini pilar ini 1, 2, 3, 4 itu? Iya, masih utuh, tidak kita. Termasuk jendelanya pun juga ada di sini. Nah, ini jendelanya pun masih asli. Oke, Pak Gufron, terima kasih sekali penjelasannya, sangat menarik saya tentang 100 tahun Jamaatul Ikhwan ini. Semoga nanti ke depan berkembang lagi, lebih bagus lagi, prestasinya semakin banyak lagi. Amin. Sobat Selepas, setelah ini saya akan ngobrol bareng dengan adik-adik yang berprestasi. Banyak prestasi di sana. Nanti kita ngobrol bersama mereka. Apa saja sih yang mereka lakukan? Bagaimana kesuksesan mereka selama di Jamaatul Ikhwan ini? Terima kasih. Kita ikuti ketemu adik-adik di dalam sana. Ini adalah adik-adik berprestasi dari SD Jamaatul Ikhwan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan mereka, apa saja yang mereka yang telah mereka lakukan selama ini. Namanya siapa? Salva, panggilnya Salva ya? Ini? Dinar. Kamu? Nayaka. Kamu? Jibril. Safa ini juara di bidang apa, Safa? Tahfidz. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Tahfidz itu kemarin juara tingkat apa? Provinsi. Luar biasa sekali. Oh, Binar tahfidz juga, bukan? Iya. Tahfidz. Dua-duanya tahfidz. Kalian kan udah juara nih. Sebelumnya bagaimana sih bisa menjadi juara seperti saat ini? Belajarnya di sini kayak apa sih? Binar mungkin bisa cerita? Kalau aku dulu kayaknya setiap hari. Setiap hari? Kelas 5. Kelas 5 ya? Sekarang kelas berapa? 6.
Kelas 6, 1 tahun berarti ya. Gitu. Udah hafal berapa juz? Juz 30 Juz 30? Juz 29. Kalau juz 29-nya baru beberapa Tapi 30 surat. udah khatam ya. Luar biasa. Si Safa juga? Anwar sudah 3 juz. Wah, 3 juz. Luar Kalau di rumah ya udah hampir 4 juz. Belajar di sini gimana rasanya? Menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkannya gimana? Ada yang ngajarnya sambil bercanda. Jadi apa? Mudah diterima, mudah masuk gitu ya. Tapi nggak terlalu berat-berat banget ya. Kalau selama prosesnya enak ya, mudah ya. Panggilannya siapa? Naya. Naya. Oke. Juara 1 ya. Tingkat apa? Juara 2. Juara 2 tingkat? Kota. Kota. Kategorinya apa ya? Seni gitu ya? Kata kan? Ya kata, betul. Berarti lewat apa? Video? Iya, kata kan lewat video kan? Berarti kan? Oke. Berarti kan itu penilaian juri kan? Sip. Tapi udah pernah tanding? Tanding gitu? Juara juga? Belum? Rasanya gimana? Pernah kena pukul nggak? Di mana? Tapi pakai body protector kan? Pakai apa? Tembus juga. Kurang tebel. Tapi kerasa kan? Kerasa gitu ya. Sekarang ke Jibril. Jibril ini pesepak bola. Kamu kaptennya. Oke. Kemarin juara berapa? 1 tingkat. Lomba di mana? Klaten. Oh, gitu ya. Kamu siapa yang paling suka? Ronaldo. Cristiano Ronaldo kan? Bukan Ronaldo Kuateh Indonesia ya. Cristiano Ronaldo. Sekarang yang di MU ya. Tapi jangan lupa ya, terus belajar ya. Jadi kan rapotnya juga bagus, prestasinya bagus-bagus semua, ya kan? Mudah-mudahan ke depan sukses terus ya. Jangan lupa belajarnya yang giat. Oke, itu dulu ya, dikit-dikit ngobrol kita. Ya, dan sekali lagi sukses ke depannya ya, adik-adik ya. Demikian tadi sedikit bincang kita dengan adik-adik kita yang berprestasi ini luar biasa dalam bidang masing-masing. Ada yang tahfidz, ada yang karate, ada yang sepak bola. Adalah bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Jamaatul Ikhwan. Sangat luar biasa sekali. Oke Sobat Solo Pos, kita telah berada di SD Jamaatul Ikhwan dari pagi tadi sampai sekitar pukul 11 ini. Kita udah ngobrol banyak tentang pembelajaran di sini, tentang sejarahnya Jamaatul Ikhwan selama 100 tahun ini. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Institut Teknologi Sains Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta. Ikuti terus perjalanan kami. Sobat Solo Pos, kita sudah sampai di tujuan yang kedua, yaitu di kampus Institut Teknologi Sains Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta. Nah, Sobat Solo Pos, kita sudah sampai di kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Kita tepat di depan pintu rektorat. Kemudian kita nanti akan mengupas inovasi apa yang ada di ITS PKU ini. Kita juga akan ngobrol dengan para alumni dan mahasiswa yang ada di sini tentang bagaimana mereka menjalani perkuliahan di sini. Kemudian setelah mereka jadi alumni, bagaimana kiprah mereka. Oke, ikuti saya, kita masuk ke ruangan rektorat. Untuk strategi pengembangan riset dan inovasi di kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, kita sudah mengembangkan rencana induk penelitian yang kemudian dijabarkan dalam roadmap penelitian di masing-masing fakultas dan program studi, sehingga arah pengembangan untuk penelitian dan pengabdian ini sudah jelas
sesuai dengan keunggulan yang ada di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Sobat Solopos, sekarang saya berada di Gedung A, kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Kita akan mencoba mengeksplor laboratorium anestesiologi, ada di lantai 2. Nanti kita akan bisa tanya apa saja yang ada di sana dan inovasi apa yang bisa kita gali di sana. Oke, ikuti kami selanjutnya. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya bertemu dengan Ibu Yanti. Iya, ya. Saya Yanti, dosen penata anestesi di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Di laboratorium sebagai? Ya, saya sebagai tenaga pengajar di prodi anestesi. Yep. Oke, Ibu Yanti, sambil jalan ya, silakan, kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya. Kita pengen tahu apa tentang lab ini ya. Ya. Lab ini kan istilahnya apa? Anestesiologi ya, Bu? Iya. Ya. Nanti kita boleh tahu, bisa jelaskan apa aja yang ada di dalam sini ini. Ya. Jadi untuk prodi anestesi di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta menjadi salah satu prodi unggulan di tempat kami, Bapak. Menjadi prodi yang prestisius saat ini karena terkait dengan kebutuhan penata anestesi terutama di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya yang masih sangat dibutuhkan di lahan rumah sakit, di kamar operasi tentunya. Dan kami memiliki laborat kamar operasi yang cukup lengkap sangat baik. Nanti dilengkapi dari pasien masuk, kita arahkan di ruang persiapan. Kemudian setelah persiapan sudah bagus, maka pasien akan kita masukkan ke dalam kamar operasi. Berarti memang disetting kayak rumah sakit gitu ya? Iya. Ini jadi laborat ITS ini kita setting seperti di kamar operasi, mulai dari ruang persiapan, kemudian ada ruang tindakan di kamar operasi, bahkan nanti setelah pasien keluar dari kamar operasi, apakah dinyatakan langsung masuk ke ruang intensive care atau masuk ke rawat inap, nanti sudah kita persiapkan. D4 keperawatan anestesiologi ini prodi yang sangat langka dan alhamdulillah kita kemarin terbaik secara akreditasi, belum meluluskan, sehingga animo mahasiswa yang masuk di prodi ini sangat tinggi untuk saat ini, best seller memang karena pelayanan ini sangat dibutuhkan lulusannya, belum ada yang produksi, kita baru akan meluluskan tahun ini dan sudah banyak dipesan oleh pelayanan gitu atau rumah sakit dalam hal ini. Ini juga sangat prestisius karena memang mencari SDM-nya juga sangat sulit, kemudian sarana prasarana kita juga harus menyiapkan dengan baik gitu. Kemudian prodi gizi ini juga sangat strategis di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta karena banyak sekali inovasi teknologi pangan yang sudah dihasilkan oleh para dosen dan mahasiswa di prodi ini sehingga banyak memberikan inspirasi-inspirasi di masyarakat. Ini adalah keunggulan-keunggulan kami sehingga perguruan tinggi kami ITS PKU Muhammadiyah Surakarta berbeda dengan perguruan tinggi sejenis lainnya yang ada di kota Solo, Jawa Tengah maupun di Indonesia. Ini jadi ini ICU-nya ya? Ini adalah ruang untuk ICU. Jadi kalau setelah operasi pasien dengan indikasi masuk ke kritis atau ke unit intensive care unit, maka kita masuk ke ruang ICU. Yuk, kita lihat dalamnya. Ada 2 orang tergeletak. Ya, jadi ini pasien-pasien kami. Dua boneka. Untuk pembelajaran teman-teman Bapak, jadi ini ada pantum full body atau pantum seluruh tubuh. Yang di ICU yang kita siapkan tentu ada beberapa alat-alat intensif juga. Di sini ada mesin suction, kemudian yang ada di belakang, kemudian ada monitoring EKG atau elektrokardiografi untuk merekam jantung. Kemudian kita siapkan juga syringe pump, kemudian infus pump dan monitor Bapak. Ya, ini kalau yang di keunggulan kami di kegawatan Opsin Bapak. Di sini ada bed untuk persalinan. Oh ini. Ya. Ini bed untuk persalinan sebagai salah satu keunggulan di kampus kita. Jadi kita juga mengajarkan nanti bagaimana katanya dengan pemeriksaan pada kehamilan. Ya, terutama nanti jika dibutuhkan penata anestesi untuk membantu dokter spesialis anestesi dalam hal pembiusan pasien dengan yang dilakukan tindakan-tindakan kuretase. Kita lanjut untuk yang di lab bawah Bu ya? Lab bawah itu kita mempunyai lab terpadu untuk lab D3 yang di bawah itu? Di S1 sama elektromedis yang ada di bawah. Oh, iya.
Bu Yanti, terima kasih untuk Iya, penjelasannya, sama-sama, sangat bermanfaat sekali dan sangat jelas sekali. Ya. Nanti kita langsung ke explore yang ke laboratorium Elektromedis, yang di luar ada elektromedis. Di ITSPKU Muhammadiyah Surakarta ada program studi yang memang sangat strategis sekali kita lahirkan di ITS. Program studi ini adalah teknik elektromedik diploma 4 atau sarjana sains terapan. Jadi program studi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak banyak perguruan tinggi yang bermain karena memang sumber daya sarana prasarana yang memang sangat harus kita siapkan dan berbiaya yang sangat tinggi, juga SDM-nya juga langka, tapi alhamdulillah ITSPKU bisa mewujudkan ini. Saat ini Sarpras atau laboratorium program studi ini itu seperti mini hospital, artinya semua peralatan medis yang ada di rumah sakit itu ada di laboratorium di 4 elektromedik ini. Jadi kemudian SDM juga kita banyak sekali bekerja sama dengan rumah sakit sehingga lulusan kita insya Allah sangat berkualitas itu. Dan saat ini prodi ini lulusannya sudah banyak diinden oleh pelayanan, tidak hanya rumah sakit saja tetapi juga termasuk industri. Kalau untuk elektromedis sendiri itu sangat luas ya pangsa pasarnya, mau jadi apapun itu sebenarnya bisa jadi dosen pengajar, bisa jadi teknisi lapangan, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi konsultan, bisa juga nanti jadi desainer dari alat-alat kesehatan, atau bahkan kita ini juga bisa masuk ke sektor pemerintahan seperti PNS, atau kita bisa kerja di BUMN, dan bahkan kita bisa masuk juga ke perusahaan swasta ataupun wirausaha mandiri seperti itu. Apalagi kan untuk tenaga elektromedis sendiri di rumah sakit di Indonesia itu sangat diperlukan, tapi peminatnya ini masih sangat langka. Jadi di situ adalah poin utamanya di mana kayak jurusan ini tuh harusnya tuh lebih terblow up, lebih terkenal agar nantinya tuh ada banyak orang lagi yang lebih minat di bidang ini. Saya alumni ITSPKU Muhammadiyah Surakarta tahun 2016, program studi D3 Keperawatan. Sekarang saya bekerja di sebuah panti jompo di Dublin, Irlandia. Saya bangga menjadi alumni dan pernah belajar di ITSPKU Muhammadiyah Surakarta karena diajar oleh dosen-dosen dan staf pengajar yang profesional, serta sivitas yang sangat mensupport dan membantu saya. Belajar di ITSPKU Muhammadiyah Surakarta mempunyai banyak keuntungan. Selain mempunyai banyak jaringan dan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik itu di sektor kesehatan seperti rumah sakit, klinik, maupun puskesmas, juga di sektor pendidikan. ITSPKU Muhammadiyah Surakarta bekerjasama dengan beberapa universitas, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri seperti di Taiwan, Thailand, dan di Jepang. Sehingga membuka peluang atau membuka keuntungan bagi alumni untuk bekerja di berbagai pihak, baik itu di rumah sakit, di klinik, maupun di puskesmas di Indonesia, ataupun bekerja di luar negeri, seperti saya. Ya, kita sudah selesai dari lab anestesia. Kita selanjutnya akan menengok laboratorium elektromedis, Pak ya? Iya, kita bertemu dengan Pak Ipin Prasojo. Pak Ipin Prasojo sebagai Kaprodi. Kaprodinya. Ya Pak, kita boleh masuk Pak? Silakan. Kita lihat. Ya, monggo. Apa nih yang ada di sini? Ini adalah alat radiologi, ya. Jadi ini untuk pembelajaran mahasiswa, tapi ini X-ray-nya itu nggak boleh dinyalakan. Ini hanya untuk pembelajaran praktek. Di sana mereka melihat ini kinerjanya, ini bisa digerakkan. Nah, ini bisa naik turun, terus bisa digeser itu ya. Kita itu di elektromedis hanya maintenance. Kalau pengoperasian kan nanti kalau di rumah sakit itu ada fotografer sendiri gitu ya. Nah, ini kita maintenance untuk memastikan bahwa radiologi yang ada di misalnya rumah sakit itu ya dalam kondisi yang hidup itu ya. Tapi ini aktif Pak ya, alat ini aktif kan? Sebetulnya enggak sih kan. Jadi X-ray-nya, sinarnya itu kita matikan. Ini hanya yang aktif itu hanya mekaniknya saja. Nah, karena itu nggak boleh jadi kalau diaktifkan, karena kita
Kalau kan harus izin dan segala macam. Oke. Butuh ruangan khusus ya? Iya. Nah, ya, semua orang masuk. Pembelajaran jadi ya gimana mahasiswa itu kompetensinya itu dapat deh. Ya, jadi mereka adalah menangani alat ini kan gitu ya, iya. bukan pengoperasiannya. Betul. Misalnya ada kerusakan, sebagainya, mereka yang menangani itu. Iya, gitu, termasuk kan? maintenance kalau misalnya trouble apa. Nah misalnya juga kalau ini tetap nggak bisa, mereka nggak mampu ya biasanya kan ada distributor itu yang menangani dari prinsipalnya itu biasa gitu. Oke, kita ke selanjutnya di mana Pak? Untuk diagnostik. Diagnostiknya ini ada apa nih Pak? Ini ruang diagnostik. Nah, kalau ini ada apa namanya ada dental unit itu ya. Kita melihat potensi itu ya karena banyak dokter gigi praktek itu. Nah, padahal kompetensi kita itu kemampuan untuk maintenance untuk perbaikan itu kan terbuka ya. Jadi makanya mahasiswa juga kami bekali keahlian untuk di bidang ini apa namanya dental unit. Mahasiswa itu ya mampu mengoperasikan jelas perawatan sama perbaikan untuk peralatan elektromedis. Nah terus yang ini ada apa? Ini USG ya. Jadi ini USG itu yang janin itu. Ya. Ini juga mahasiswa dibekali dengan kompetensi ini yang masih jalan, ini yang bisa dibongkar ya, dibongkar-bongkar, yang itu juga bisa dibongkar-bongkar. Itu seperti itu. Kalau yang sebelah sini ini kebetulan ada ini ya? Contoh karya mahasiswa itu ya. Oh gitu. Ini untuk terapi inframerah. Nah, jadi ini untuk apa namanya? Biasanya terapi digunakan oleh fisioterapi. Oh, fisioterapi ya. Fisioterapi. Nah, ini mahasiswa kebetulan ada apa namanya? Tugas akhir ini karya mahasiswa karena kita itu sifatnya rekayasa itu ya. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk bisa merekayasa peralatan yang kira-kira nanti ini nggak cocok, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan gitu ya. Keunggulannya ini bisa posisi misalnya pasien diterai pada posisi di bed tidur itu ya, ini bisa dinaik ke atas, ini bisa nah ini bisa sampai tinggi gitu ya. Oh gitu. Nah misalnya kalau di bed, nah bisa sini. Berarti ini adalah salah satu inovasi temuan kan. Saat ini karya inovasi yang sedang dikembangkan di kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta memang beberapa karya menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat itu. Salah satunya yang dikembangkan di prodi elektromedik itu nurse call. Jadi mereka memanfaatkan teknologi wireless yang bisa dipakai di nurse station di masing-masing bangsal rumah sakit, sehingga tanpa menggunakan kabel akan menggunakan teknologi ini gitu. Kemudian yang kedua, kita juga sedang dan sudah memproduksi untuk terapi infrared. Nah, ini tentunya kita berbeda dengan terapi infrared yang sudah ada, karena terapi infrared yang kita kembangkan ini sangat fleksibel mengikuti kondisi pasien. Jadi dia bisa dipakai mungkin dalam posisi pasien tidur, kemudian terlentang, kemudian duduk. Jadi sangat fleksibel dipakai oleh pasien-pasien dengan kondisi tertentu itu. Terapi infrared ini di samping dia fleksibel digunakan oleh pasien-pasien dengan kondisi yang bisa disesuaikan, dia dilengkapi dengan timer, jadi mempermudah para terapis untuk memberikan terapi ini kepada pasien. Saat ini alhamdulillah kita juga sedang mengembangkan alat deteksi stunting. Jadi kita tahu bahwa stunting ini saat ini menjadi permasalahan pemerintah dan masyarakat yang sedang gencar sekali untuk bisa diberikan solusi-solusi gitu. Nah, kita ingin juga berkontribusi dalam hal karya inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi teman-teman di prodi elektromedik ini sedang mengembangkan alat deteksi stunting. Jadi alat ini nanti akan mengukur secara otomatis baik itu tinggi badan, berat badan pada anak dengan usia-usia tertentu. Selanjutnya kita juga sedang mengembangkan blue light therapy. Jadi ini dimanfaatkan oleh rumah sakit juga bisa, kemudian rumah bersalin
bidan mungkin juga ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi bayi-bayi dengan hiperbilirubin. Kemudian kita juga mengembangkan hand sanitizer otomatis yang tentunya berbeda dengan yang sudah ada. Kita menggunakan bahan anolit itu dari garam yang dielektrolisis, yang membedakan dengan alkohol. Kalau alkohol mungkin kita sudah sering memakai ya, tapi itu sangat korosif ya. Tapi kalau kita dengan ini anti korosif ya. Ini juga sama seperti radiologi yang di sana. Jadi emang untuk sinar X-nya tidak dipancar, cuman mekanismenya yang di dalam itu perputarannya kita aktifkan. Jadi mahasiswa tahu, oh ini mekanismenya seperti ini, prinsip kerjanya dia dapat itu ya. Jadi khusus pada saat perawatan itu ya X-ray-nya yang dimatiin ya. Iya, X-ray-nya dimatikan. Ya. Sobat Solopos, hari pertama ekspedisi kali ini sudah kelar. Kita akan lanjut ke hari kedua ekspedisi. Kita akan ke Jogja. Tetap ikuti terus perjalanan kami di ekspedisi pendidikan tahun 2022 yang dipersembahkan oleh Solopos Media Group, didukung sepenuhnya oleh Astra Semarang, kemudian ITS Surabaya, ITS PKU Muhammadiyah Solo, kemudian SD Jamaatul Ikhwan Universitas Terbuka, serta dari Epson. Ikuti perjalanan kami selanjutnya.